Hadirin Masjid Taklim Masjid Nur Ilmi rahmatullah. Malam pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga dapat bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian kerabat, para sahabat serta para pengikutnya, termasuk sekalian yang isoh dan kekuatan selalu dapat mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bila pada hari ini kita menginjak hari kelima di bulan Ramadan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, ibadah puasa, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, ibadah sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa nanti 26 hari ke depan kita diberi Allah sehingga kita menjalani ibadah sampai akhir nanti. Alhamdulillah, ada suatu kisah di mana di jalanan Rasulullah ada seorang namanya Abu Hashim, di mana beliau ini adalah seorang hamba Allah yang tawadhu, yang soleh, betul-betul dia tidak pernah putus selama 20 tahun melaksanakan sholat tahajud. Tentunya ibadah-ibadah yang lainnya beliau ini begitu husnul khotimah, bagus. Ibadah sodakonya, ibadah-ibadah yang lainnya, sholat duhanya nggak pernah habis. Pada suatu ketika beliau ini keluar rumah mau mengambil air wudhu, di situ didapati ada seorang yang serba putih pakaiannya. Kelihatannya orang ini mulia. Mesti ditanya oleh Abu Hashim, ya fulan, siapa engkau yang menunggu di tempat wudhu saya? Kemudian dia berkata, saya adalah utusan Allah, saya ada malaikat yang diutus Allah untuk mencatat hamba-hamba Allah yang mengontrol lembar demi lembar catatan-catatan nama-nama yang terdaftar dalam susunan nama yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bilang, oh tidak ada nama kamu. Kata malaikat, Abu Hashim penasaran, oh yang benar, coba diulang titik satu persatu, barangkali terlewat nama saya. Dicari oleh malaikat, tetap tidak ada nama dia. Kemudian Abu Hashim menangis terseduh-seduh. Apa gerangan yang membuat dia tidak tercatat di situ? Malaikat bilang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul bisa mencatat namamu dalam daftar ini. Ya. Hadirin mohon jangan keluar dulu ya. Anda tahu, namanya menimba ilmu itu lebih baik daripada ibadah rakaat 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi orang-orang yang menimba ilmu dalam suatu masjid ini lebih baik daripada 200.000 rakaat sunnah. Menambah ilmu itu jihad fisabilillah, kita sebentar hanya 7 menit gitu ya. Nah ini, nah jadi itu yang diceritakan oleh malaikat. Tidak ada nama Abu Hashim di situ tertera gitu ya, satu pun tidak ada. Abu Hashim tertunduk dia. Apa gerangan? Ketika mereka ceritakan ke Abu Hashim bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah menolak untuk menghilangkan nama kamu di dalam daftar buku-buku ini yang Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa yang malaikat sampai segitunya saya tidak masuk dalam daftar ini? Kata Abu Hashim, karena engkau dicatat kamu beribadah, banyak ibadah yang kamu lakukan itu hanya sekedar kamu ingin dipuji oleh orang sekitarmu, ingin disanjung, ingin dieluk-elukan bahwa kamu orang soleh, orang yang betul-betul tawadhu, orang betul-betul yang imannya kuat. Tapi kamu lupa bahwa di sekitar kamu, tetangga kamu sebelah kanan ini ada orang yang kelaparan, kemiskinan, sementara kamu nggak peduli. Jangankan untuk membantu, menengok saja tidak pernah. Nah ini diantaranya bahwa kenapa kamu tidak terdaftar dalam nama-nama yang di sini Allah, karena kamu tidak peduli kepada tetanggamu. Alhamdulillah, jadi dari kisah ini bahwa kita dalam ibadah tidak cukup hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Justru ini yang akan banyak menentukan nasib kita di akhirat kelak. Bagaimana amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sholatnya rajin siang malam, sholat rawatibnya diikuti, tahajud diikuti, ada beberapa hal orang di mana sholat itu tidak diterima.
Yang pertama, orang yang sholatnya rajin tapi dia masuk neraka. Di antara dia percaya pada dukun. Dukun percaya pada barang-barang apa istilahnya, besel, keris, segala macam, badan-badan pusaka. Ini akan diterima. Jadi kalau diri kita, kalau kita masih ada keyakinan, punya alih-alih akik, ini membawa keberkahan, keuntungan, ini auzubidzalik, ini syirik, gak akan terima ibadahnya. Walaupun kamu jungkel tahajud berapa kali pun gak akan diterima selama masih ada keyakinan pada diri kita bahwa alih-alih ini akan membawa keberkahan bagi kita. Termasuk di rumah kita, apakah ada mempercayai kita mungkin kaya, ingin jaya, datang ke dukun, mempercayai para malah dukun, ini akan diterima ibadah kita. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba, berfitnah, ghibah, segala macam. Karena di dunia ini akhir zaman ini begitu ghibah ditebarkan. Namanya tayangan di televisi hampir tiap jam. Dari mulai selebritis, insyok, segala macam itu ghibah semua. Yang belum tentu akhir benar. Kadang kita suka itu menonton berjam-jam gitu. Kita kalau mendengar ceramah aja 1 menit 2 menit itu enggak gerah badan kita. Takut kita membaca koran, membaca majalah, membaca ya sinetron yang sifatnya gitu, itu senang gitu berjam-jam. Membaca sinetron itu sama senang berjam-jam. Kadang ibu-ibu rumah tangga, adik-adik remaja putih itu sampai jangan sampai kehilangan satu episode, tanya ke temannya, padahal itu kan fiksi gombah itu, kenapa harus diturutin? Nah, ini yang berikutnya, yang manakala seibadah sholat tapi tetap masuk neraka adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya itu tidak memperhatikan anak yatim, fakir miskin, tidak peduli masalah. Padahal Rasulullah bersabda, rumah yang paling baik, rumah yang paling makmur ada di mana? Di situ ada anak yatim piatu yang dipelihara, peduli pada anak yatim piatu. Begitu pula kita peduli pada fakir miskin terdengar kita. Dilihat sekitar kita ada nggak orang yang sampai hari ini tidak makan, yang begitu kekurangan makan. Dari nafkah kita, dari rezeki kita ada hak orang lain. Ya tolong diberikan kepada mereka. Peduli, mumpung di bulan Ramadan. Awal kita niatkan, emang awalnya berat. Sama halnya kita mau sedekah ke kotak, cari lembar yang paling sedikit. Ada ratusan ribu, 1000, bahkan 5.000 rupiah. Nah, ini masukin paling selek, yang recehnya. Pasangan dulu yang besar, 50.000. Ingat janji Allah, tidak akan orang miskin manakala sering bersedekah. Itu saja. Kalau kita ingin kaya, ya sedekah saja, yang banyak-banyaknya, kembalinya lebih. Dia 10 kali, 100 kali. Dan ini fakta. Yakin itu firman Allah, firman Tuhan. Yakini bahwa dengan banyak bersedekah kita tidak akan miskin, tidak akan bangkrut. Itu ke sana. Jadi salah satu memancing ke bahaya itu gemar bersedekah. Insya Allah kembalinya lebih daripada itu. Allah menjanjikan ketika kita bersedekah, ibarat kita menebar benih 1 biji bisa jadi 10 kali, 70 kali, bahkan 700 kali. Nah ini. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sering berkata berbohong. Kadang kita seringkali berbohong untuk menutupi kekurangan kita, untuk mengurangi kekurangan kita itu berbohong. Yang paling kita selamat. Ini banyak sekali barangkali. Karena berbohong ini adalah bibit daripada orang munafik. Orang munafik adalah orang yang diterima ibadah Allah tidak akan diterima. Munafik cirinya berbohong dia. Nah ini. Jadi ya sekecil mungkin apapun ya kita harus menghindari sifat bohong. Dan inilah para hadirin empat kriteria sering kita beribadah kadang kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa kita ini kadang tidak diterima karena di 4 hal ini yang menghalangi kita untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum ini kita semua akan diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur kita ini tetap diberikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian zahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.